Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi hamdu lillahi وتعالى بذكر وتطمئن بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم وتسقط من وعلى وصحبه ونفس بعمل كل مأمون. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang saya hormati, mari bersama-sama kita mempelajari, mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dan juga kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Sampai mana ya? Diinfokan kamu Malang kasila ya hashtag kali Pancasila. Apalah ya Ya, sudah cocok pas. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tasila ayyuhat talibu lid darajatil aliyati ila maqamil ihsan alladhi wa haqiqatul qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbik wa jawahirik wala tasila, dan Anda tidak akan sampai, wahai orang yang mencari derajat yang luhur di sisi Allah, ila maqamil ihsan, tidak akan sampai engkau kepada maqam ihsan. Maqam yang paling tinggi di dalam agama itu maqam ihsan. Definisi ihsan di dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarah. Anda menyembah Allah seakan-akan Anda melihatnya. Ini maqam ihsan. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka jika Anda tidak melihatnya, sesungguhnya Anda itu dilihat olehnya. Di sini diterangkan alladzi huwa haqiqatul
Qatul qiyam bi awamirillah, di mana ihsan ini merupakan hakikat keseriusan di dalam menjalankan perintah Allah. Hakikatnya ibadah, ya, menjalankan perintah Allah itu kalau sudah nyampe hakikat, yaitu ihsan itu. Kalau saya ya sholat masih pikirannya kemana. Ini belum nyampe kepada hakikat dalam menjalankan perintah Allah. Ihsan ini dijelaskan oleh para ulama itu maqam siddiqin, kelasnya siddiqun. Maka tidak heran kalau ada cerita dulu Sayyidina Ali ketika ditumbak, maka meminta diambillah tumbak itu ketika beliau sujud. Setelah beliau salam, maka Sayyidina Ali bertanya, kenapa kalian diam saja, tidak tidak ngambil tumbak kok, padahal tumbaknya sudah diambil. Itulah makom ihsan. Dijaga rasa. Ya, ketika remit baik ada kasada, remit adanya. Kalau orang yang lagi belajar khusyuan, biarkan saja anak-anak ribut. Coba saya bisa khusyuk apa tidak? Kalau kita kan tidak. Kalau ada yang ribut, gandeng. Nah, itu. Ya, karena maksudnya belum nyampe. Dikun itu begitu. Jadi kalau kita sholat masih terasa sakitnya digigit nyamuk, jangan merasa sudah nyampe ke ihsan. Jadi ukuran-ukurannya ada. Kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya diceritain orang tua saya. Kalau baca kitab Bukhari Muslim luar biasa. Beliau kan hafal. Kalau itu sampai saking asiknya sampai tidak sadar kalau sarungnya melorot. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Muter-muter gitu. Datang kitabnya ditaruh. Itu kalau pasangan. Saking asiknya beliau lagi membacakan hadis. Hari ulang kan namun ngadenge pangaosan atau kengaos kan tunduk. Karena tidak asik. Ya itulah kelas-kelas orang-orang khawas. Setidaknya kita tahu kelas mereka itu seperti apa, walaupun kita bukan dari golongan mereka. Tahu itu lebih baik agar hilang rasa kesombongan ini. Illa bi muraqabati qalbik wa jawarihik. Tidak akan sampai Anda kepada makom ihsan. Anda tidak akan bisa sampai kepada serius di dalam menjalani perintah Allah kecuali dengan muraqabahnya hati Anda dan anggota tubuh Anda. Yakni hatinya merasa diawasi oleh Allah, begitu juga anggota tubuhnya. Kan kadang-kadang kita kalau dengar nyanyian itu sampai tidak hanya hatinya menikmati, bulu kuduk pun ikut merinding.
bisa. Panah. Ya itu nanti makom fana. Loh, itu yang makom fana itu seperti itu, makom ihsan. Sudah tidak sadar tentang dirinya. Dirinya dianggap tidak ada. Kayak sama yang pengen ngumpul lah, no. Eling. Hayang wani, Ayam ini saya ngumpul atas sekian. abong. Wa huwa dawamu mulahadzatika. Dijelaskan bahwa yang dinamakan muraqabah di sini adalah dawamu mulahadzatik. Ini domirnya pakai huwa, pada ujungnya kepada muraqabah. Ini adalah limunasabatil khobar, karena untuk menyesuaikan dengan khobar. Karena khobarnya ada lafaz dawam yang kebetulan mutakan. Jadi wahwanya kepada muraqabah, tetapi nanti kok enggak pakai wahnya. Nah itu kadang-kadang begitu dari sisi nahwu. Jadi biar jangan sampai ada muskil. Jadi alasannya pakai huwa nggak pakai hiya litana sudil khobar atau lil munasabah lil khobar, untuk menyesuaikan diri. Maka pada itu diaturan sakit Putar, geser, rem putar, geser. enggak Potong. Akan ambil tarik tepa yang mana? Enggak tos, Bu. Cepat jadi, serat. Tidak dimulai deh. Bu, kaparin Bu, langsung kaparin Bu. Dokter baik, bapak-bapak harus dokter. Sekarang malah baca idah diputar. Ngecek. Hujan, Pak. Tos, mangga tarik. Asal sudah yang baca supirna. Dijelaskan apa muraqabah itu, wa huwa dawamu mulahadzatik, yaitu terus menerusnya Anda memperhatikan, merasa diperhatikan oleh Allah terus menerus. Ai istighalu qalbika wastighraqi a'dha'ika ma'allahi ta'ala, yakni sibuknya hati Anda dan tenggelamnya anggota tubuh Anda bersama Allah. Jadi di dalam hatinya tidak ada lintasan-lintasan selain daripada mengingat Allah. Itu muraqabah. Begitu juga anggota tubuhnya tenggelam, merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita hanya tahu batasannya. Yang bisa merasakan adalah mereka yang sudah nyampe ke tingkatan ini. Tidak apa-apa tahu dulu. Mudah-mudahan Allah ngasih. Allah maha pemberi, maha mudah bagi Allah apapun, karena Allah bersifat kudrah. Fi dawami lahadzatik,
merasa diawasi itu fi dawamil lahadzati, dalam seluruh perhatianmu, bi'ainika, dengan hatimu, wa anfasika, dan nafasmu, min hini tusbihu ila hini tumsi, dari waktu kamu pagi hingga waktu kamu sore hari. Nah itu maka ada ungkapan bahwa para wali Allah, apalagi para nabi, tidak pernah hatinya sekejap pun lupa dari Allah. Tidak pernah. Fa'idha aradtal muraqabah fa'lam, kalau Anda pengen muraqabah, fa'lam annallah muttali'un, maka Anda harus yakin bahwa sesungguhnya Allah itu muttali'un, ay alimun ala dhamirik, Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hatimu. Dhamir ini maksudnya qalbik. Wa musyrifun ay nadhirun ala zahirik, dan Allah selalu mengawasi atas zahirmu, wa batinik, dan juga batinmu. Wa muhitun bi'ilmin tamin bijawami'il lahadzatik, dan juga maha taunya Allah itu begitu sempurna, tahu tentang seluruh lirikanmu. Tahu, kalau kita melirik orang, mungkin orang yang diliriknya tidak tahu, tapi Allah tahu kita melirik. Wa khotaratik, bahkan Allah itu maha tahu lintasan-lintasan yang ada di hatimu. Kalau bahasa Jawa, pumrentek ke hati. Apa yang terlintas di dalam hati, Allah maha tahu. Wa khotawatik, dan langkah-langkahmu. Wasa irisakanatik, Allah tahu seluruh diammu. Waharokatik, seluruh gerakanmu. Wa anta fi wa annaka fi mukhalatatik. Nah ini diulangi lagi karena sarahnya terlupakan. Wa khotaratik, Allah maha tahu lintasan-lintasanmu yang ada fi balika, di hatimu. Wa khotawatika, dan langkah-langkahmu birijlaika, dengan kakimu. Wasairi sakanatik, dan seluruh diammu. Fil ma'asi wa ta'at, apakah diamnya itu dalam melakukan maksiat, apakah diamnya itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak semua diam itu ibadah. Kadang kita itu diam merenung tapi memikirkan hal-hal yang tidak benar. Gitu. Wa harokatik, begitu juga semua gerakan-gerakanmu fi dzalika, dalam hal tadi, yaitu apakah maksiat atau diam. Wa innaka fi mukhalatatika ma'an nas, Allah tahu ketika Anda bergaul dengan para manusia. Wa khalwatik, dan ketika Anda menyendiri, sendirian.
Ada apa kita ketika sendirian? No. Allah tahu. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Mutaraddid wa hadir baina yadayhi ta'ala. Semua itu kau selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berada di hadapan Allah tidak ketika sholat saja, bahkan ketika kita kencing pun sebetulnya kita berhadapan dengan Allah. Maka Nabi mengajarkan doa-doa ketika kita buang hajat. Semuanya. Nah, orang yang sudah makomnya muraqabah, dia itu semuanya dalam keadaan ibadah kepada Allah karena selalu merasa diawasi. Fala yaskunu fil mulki wal malakut, maka tidak ada yang diam di dalam kerajaan Allah dan malakutnya. Apa itu mulk? Mulk itu kerajaan Allah, malakut itu juga kerajaan Allah. Bedanya kalau malakut itu kerajaan yang besar. Ada lagi ulama yang berpendapat kalau mulk itu kerajaan Allah yang kita bisa melihat, sedangkan al-malakut yang kita belum melihatnya. Itu yang ada di aras, di langit, kita kan belum melihatnya. Aifil mulkil azim, itu di sini Syekh Nawawi menjelaskan kalau malakut itu kerajaan besar. Wata lil mubalaghah, taknya ini menunjukkan mubalaghah. Mubalaghah itu makna sangat, jadi sangat besar. Jadi tidak semua tak marbutoh itu lidalalah ala taknis. Kadang-kadang lil mubalaghah. Ada alim itu orang yang alim, tapi kalau alamah orang yang sangat alim. Ada taknya. Jangan alimun orang cowok yang alim, alamah cewek yang alim, bukan. Kalau alamah yang sangat alim. Ada tak itu lil marrah, menunjukkan sekali, itu daf'ah wahidah, jalsatan, satu kali dudukan. Itu bukan kalau julus itu duduknya laki-laki, sedangkan jalsa duduknya perempuan, tidak. Sakinu di sini wal murad bidzalika fil ardi was sama, yang dimaksud di sini adalah di langit dan di bumi. Sakinun, tidak ada sesuatu yang diam di langit maupun di bumi, dan tidak ada yang bergerak. Illa wajabbarus samawat wal ardi muttali'un alaih, melainkan Allah al-Jabbar itu memperhatikannya, melihatnya, mengawasinya. Yang gerak diawasi oleh Allah, yang diam pun diawasi oleh Allah. Tidak luput. Ay ala kullin minas sakin wal mutaharrik, yakni semua yang diam dan yang bergerak itu Allah mengawasinya. Jabbar, al-Jabbar. Al-Jabbar itu nanti ada keterangannya, tapi dibotorkan sedikit, nggak apa-apa ya.
Al-Jabbar alladzi yaqtulu 'indal ghadab. Allah itu disebut Al-Jabbar, yaitu bisa membunuh ketika murka. Makanya jangan macem-macem sama Gusti Allah. Dia itu dengan murkanya saja bisa kita ini lenyap, bisa kita ini mati. Ada lagi Al-Qahhar alladzi qahara ra'iyata, yang memaksa rakyatnya. Kalau Allah sudah berkehendak, siapapun tidak bisa menghalangi. Silakan saja. Ada orang sakit, ya, anak banyak duit, maka oleh keluarganya diusahakan agar sehat atau panjang umur. Kemana saja berobatnya, tetap saja kalau Allah sudah berkehendak dia mati, siapapun tidak bisa menghalanginya. Karena Allah adalah Al-Qahhar, yang memaksa. Walaupun kita pengen tidak hujan, tetapi kalau Allah harus, kata Allah harus hujan, ya hujan. Nggak usah sekarang cari apa itu sapu nyeret tenan di balik cakar, sapu cakar di balik, terus dibacakan doanya, tetap hari Gusti Allah itu. Enggak, aing pokoknya poe ayeuna waktu ayeuna kudu hujan siang doa kami aing lah hayang. Aing tetap saja hujan. Dengan lima doa mandi, bukan masalah mandi dan tidak mandi, karena Allah itu bukan yang diatur, tapi Allah itu yang mengatur. Tak gitu kan doa menganggapnya tenang. Nah, tidak salah, silakan punya keinginan. Tapi kalau tidak dituruti, ulanya kan gak Gusti Allah. Pan urang teh milik Gusti Allah, lain Gusti Allah milik urang. Ya punten bahasa Sunda kasar, terus orang putar. Ya'lamu subhanahu wa ta'ala khainatal a'yun. Dialah Allah Maha tahu khianatnya mata. Khianatnya mata. Gak ada yang tahu, istri mah gak ada yang tahu, istri kita. Suami kita tidak ada yang tahu ketika mata kita khianat, tapi Allah tahu. Ini saya itu kan tidak. Ya'lamu kha'inatal a'yun ay khianataha, khianatnya mata saja pangan sakti kan be ununya ho daya nu dilirik lagi teterangan, tapi Allah tahu. Ada apa kamu dengan melirik dia? Salau. Makan matamu. Maka ada cerita wali Allah yang namanya Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri itu lama ibadah sama Allah, khusyuk, terus dia itu nikah, terus dikaruniai seorang bayi. Bayinya sangat cakep. Nah, terus ditimang-timanglah si bayi ini, sangat senang. Anak pertama mungil lucu. Gimana itu rasanya seorang ayah ketika dikasih putra yang begitu mengagumkan.
Terus diingatkan oleh Allah, wahai Dzun-Nun, sekarang kau sudah mulai membagi cintamu pada aku. Itu kalau wali itu begitu. Kaget Dzun-Nun. Akhirnya berdoa, ya Allah, kalau anakku ini menjadi penghalang cintaku denganmu, terserah engkau ya Allah. Maka tidak selang waktu lama terus meninggallah anaknya itu. Setelah anaknya itu meninggal, terima kasih ya Allah, kau telah mengambil orang yang telah menghalangi cintaku kepadamu. Tuh, kalau wali itu seperti itu, lama ulama cerita. Terus seneng-seneng aku dah. Ya Allah, ya Rabbi. Berat dari wali itu kan pahit tuh. Subhanallah. Masya Allah. Kemarin nanya kenapa wali itu geningkan nyumput, nanti saya jawab. Penasaran baik sih. Allati hiya akhfa ma yaqa'u min af'aliz zahir. Sedangkan yang namanya khianatnya mata itu adalah perbuatan zahir yang terjadi yang paling samar, paling rahasia daripada perbuatan lahiriah adalah lirikan mata. Hampir tidak ada yang tahu. Bahkan orang yang melakukannya saja bisa saja tidak merasakan, tidak menyadari. Tapi Allah tahu. Wa wal isyara bil ain. Inilah yang dikatakan isyarah dengan mata. Kada qalahu Syarbini, demikianlah yang dijelaskan oleh Syekh Syarbini. Wa yasihu ayyakuna dzalika min idhafati sifat lil mausuf. Ini nahwu. Kata khainatal ahyun itu bisa juga itu maksudnya memudhofkan kata sifat kepada mausufnya. Dan lewat baik. Ayil ain al khainah, yakni mata yang berkhianat, bimusarakatiha, karena dia curi-curi pandang. Mata itu suka curi-curi pandang. Itu tadi ada nyanyiannya. Ilama la yahillu, terhadap sesuatu yang tidak dihalalkan. Nu ayat yang nyaho penasaran. Wa ma tuhfis sudur, dan Allah itu zat yang maha tahu apa yang dirahasiakan oleh hati. As-sudur ayul qalb, walaupun asalnya sudur itu adalah dada, tapi maksudnya hati. Minal azmi, apa seperti apa? Rencana. Kita punya rencana apa? Allah tahu. Minal azmi ala fi'lil maksiyah, berencana untuk melakukan suatu maksiat, atau wa ta'at, sebaliknya berencana untuk melakukan ketaatan. Cuma bedanya, kalau berencana untuk melakukan maksiat belum dicatat oleh Allah, belum, baru rencana. Nanti kalau rencana maksiat terus dijalankan, baru dicatat satu maksiat. Orang yang berencana untuk melakukan kebajikan sudah dicatat oleh Allah, satu pahala, baru rencana. Dan nanti kalau terus dilaksanakan, maka dicatat minimal 10 kebajikan, minimal. Maka banyaklah berencana kebajikan. Rencana berdoa. Nah, kalau malam tuh sare
sore-sore pale tahajud. Terus nang kena tahajud mana? Tahajud Bu. Itu ulah rencana ulah. Lain bukan niat, kalau niat mah sambil mengerjakannya. Kalau yang namanya niat itu gitu ya. Qasdus syai' muqtaronan bi fi'li. Azam ini mah ada azam, ada niat, Ada hayalan. ada hayalan. Mau ditarik waris. Belum ada orang itu meninggal dunia di sebagian cerita gitu. Diperiksa amalnya itu ternyata ya susah lah itu. Harusnya dapat azab. Ini kata malaikat harus diazab. Tapi kata Allah jangan gitu. Dia ada kebajikan. Pada suatu malam dia itu pengen sholat malam, sudah tidur sore-sore, pas malam masih ngantuk tidur lagi nggak jadi. Tapi itu dia pengen, jadi ada imbang di situ, diampuni dosanya oleh Allah. Lumayan. Sakitnya susuganan gitu ya. Karena tidak tahu sih, Allah itu zat yang maha ngerti, maha mengawasi sekecil apapun. Niat penting niat. Rencana. Hayal. OTW. Rencana. Qala Ibnu Abbas, asiru ma tusiru fi nafsik. Sir itu apa? Ada nyanyiannya ya. Siri. Apa itu siri? Nah, itu apa ini ibu-ibu mungkin tahu. Sirun itu ma tusiru fi nafsik. Sesuatu yang kau rahasiakan di hatimu itu sir. Ada lagi lebih parah lagi, namanya akhfas sirri. Sirri yang paling samar, kita sendiri tidak tahu apa itu. Huwa ma yulkihillah fi qalbi mimba'du. Siri yang paling samar sehingga kita juga belum tahu adalah apa yang akan Allah lintaskan di hatimu sesudah itu. Nanti kita ini akan mengatakan apa di dalam hati kita setelah ini, kita kan belum tahu. Nah itu namanya siri yang paling samar, tapi Allah sudah tahu. Nanti kamu tuh akan ngomong begini-begini di hati. Itu namanya akhfas sirri. Wala ta'lamu annaka satuhaddisu bihi nafsa. Sementara Anda tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh hatimu. Li'annaka la ta'lamu ma tusir luhul yaum, karena Anda tidak tahu apa yang akan Anda rahasiakan pada hari ini. Walam ta'lam ma tusirruhu ghadan, dan Anda belum tahu apa yang akan Anda rahasiakan besok. Wallahu ya'lamu ma asrartal yaum wa ma tusirru ghadan, sedangkan Allah itu mengetahui apa yang Anda rahasiakan hari ini dan juga apa yang akan Anda rahasiakan besok. Itu Allah tahu semua. Waqad arsyadal musannifu bidzarikal 'abida ila ayya'tiya bi'ibadihi 'ala wajhil akmal min ikhlasin. Ki musannif yakni Al-Imamul Ghazali memberikan arahan dengan
penjelasan di atas ngasih arahkan ke siapa? Al-abid, kepada orang yang ibadah. Ila ayyatiya bi'ibadatihi alal wajhil akmal, mengarahkan kita semua agar bisa melakukan ibadahnya dengan cara yang paling sempurna dari keikhlasan. Jadi biar ikhlasnya benar-benar ikhlas, kata Al-Imamul Ghazali, yaitu tadi harus muraqabah, harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faraghi qalbin min syawaghilid dunya. Dan kalau pengen ikhlas lagi apa? Pengen sempurna. Wa faraghi qalbin min syawaghilid dunya, kosongkan hati dari kesibukan-kesibukan duniawi. Maka sebelum ngaji, sebelum sholat sudah masak ibu-ibu tuh. Jangan ini sih mau sholat jemuran belum diangkat. Pas ayah kilat-kilat itu dari nak teh sholat dibatalkan tahan tuh. Nah ini itu namanya syawaghilil qalbi, hatinya tidak kosong. Kalau pengen apa itu tumakninah, pengen bisa ihsan, kerjaan-kerjaan dunianya ini diselesaikan dulu. Sampai urusan makan pun, kata Nabi, kalau sudah terhidang makanan, makan dulu, jangan sholat dulu. Jengnya. Sama belum Arab di nama internet kan. Ingat banget. Wa man tamakkana min tilkal muraqabah fi ibadati aliman bi annahu yunaji malikil muluk zahaba anhul waswas as-sadir anil jahli bi masalikis syariah. Siapa yang bisa, siapa yang sudah mampu bermuraqabah di dalam ibadahnya, dia itu tahu bahwa dirinya sedang curhat dengan Allah, maka akan hilanglah was-was. Di dalam ibadahnya orang itu kalau sudah bisa selalu merasa diawasi oleh Allah dan dia sadar bahwa dirinya sedang curhat sama Allah, lenyaplah was-was. Was-was itu apa? Bisikan-bisikan. Macam bisikan tuh. Was-was as-sadir anil jahli, yang munculnya was-was ini akibat dari kebodohan kita bimasaliki syariah, dengan tata cara ibadah yang dianjurkan dalam syariah. Itu karena tidak tahu caranya ibadah sesuai dengan syariat, maka terjadilah bisikan-bisikan. Wa tadabbara ma'ani ma yaqul, dan kalau seandainya orang itu sudah bisa bermuraqabah, nanti dia itu akan bisa bertadabbur, bisa menghayati, bisa memahami
makna apa yang dikatakannya. Jangan sampai kita berdoa komentar rezeki tapi kemana itu pikiran. Ngomongnya mah astagfirullahaladzim tapi pikirannya duh hewan man kacamata itu seperti itu. Tidak connect. Dan bahasa ini tuh bahasanya kang itu tuh kang lepai kang alek connect. The connect nyambung. Faiza kanat ibadatu kadzalik in fataha lahu fiha anil ma'arif. Kalau orang itu sudah seperti itu ibadahnya, apa? Maka akan terbuka baginya di dalam ibadahnya adalah makrifat yang tidak bisa dijelaskan oleh para arif. Gitu. Jadi ada bagian rahasia-rahasia yang Allah kasihkan tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Itu caranya, tahapannya adalah dengan muraqabah. Jadi tidak semua al-arif billah itu akan menjelaskan tentang pengalaman spiritualnya. Ada yang tidak dijelaskan oleh para wali. Gitu. Yaitu kalau pengen tahu, ini tadi dijelaskan harus bisa muraqabah, terus bertadabbur tentang apa yang dibaca ketika ibadah. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan. Wahai sayangku, tuh gini kata Imam Al-Ghazali, ayyuhal miskin, wahai sayangku, fata'addab zahiran wa batinan, sopanlah kamu baik secara zahir maupun secara batin, aibil jawarih wal qalbi, yakni sopan santun dengan anggota badan dan hati, bimahasinil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Tuh sopan santun yang sebenarnya seperti itu. Wa bi mukhalafati muradatin nafsil manhi anha. Sopan santun kita kepada Allah adalah di samping dengan akhlak yang mulia, apalagi mukhalafah muradatin nafsi, menentang keinginan-keinginan hawa nafsu yang dilarang. Apa contohnya? Min hubbid dunya, cinta dunia, wariyasa fil mukhalatatin nas, ambisi ketika bergaul dengan manusia. Kita ini kalau lagi bergaul kan punya ambisi, ayam pang kumahana. Nah ini itu jangan sampai. Itu termasuk muradatin nafsi, keinginan nafsu. Wafil infirad binafsik, dan ketika Anda sendirian dengan diri Anda saja, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berhadapan dengan orang tua saja kita itu sopan, dengan guru-guru kita sopan, apalagi ketika berhadapan dengan Allah. Nah ini yang agak berat. Kalau ketemu kiai kita duduknya saja sampai hormat. Kenapa kita ketika sholat, padahal Allah itu di atas segalanya, kita tidak sopan? Nah itu, ini harus banyak ditafakuri. Ta'addubal abdi, dengan sopan santunnya seperti sopan santunnya seorang hamba. Siapa di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, khadimil malik,
yaitu pelayan raja. Gimana itu pelayan raja? Kalau mau menghadap raja itu sampai ngesot, apalagi kalau sama Gusti Allah. Nyata kudu ngesot tapi hatena kudu ngesot. Nanti kan Gusti Allah satu nama, ya Allah, ini hambamu yang sangat hina, ya Allah, mau menghadapmu ya Allah. Itu hatinya. Ulai aing panggagana Tuhan, pangrajina ibadah, eta mah sopan. Sombong. Sate-sate pangokelna urang ka masjid. Nah, itu benar. Awahid min ra'iyatihi, atau seperti santunnya seseorang dari rakyatnya raja, ad-dalil yang hina. Itu seorang rakyat jelata yang sangat hina, yang penuh dengan kesalahan ketika menghadap raja, seperti apa sikapnya. Begitu juga harusnya kita seperti itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya orang yang disebut al-arif billah, al-faqih fiddin, itu ciri-cirinya saja kata Imam Sahrawandi, dalam sholatnya saja sebelum azan dia sudah siap-siap. Itu, jadi jangan ngaku-ngaku al-arif billah, hari sholat sampai ketinggalan. Ini belum asar. Kalau orang yang sudah makom faqih fiddin, al-arif billah, sudah bersiap diri. Iya. Tuh. Ini nama cenderung mengaku al-arif billah. Mengalir jalan. Gampang kalau masalah ngaku sih. Tuh, kalau orang sudah seperti ini nanti sholatnya khusyuk. Sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Hari yang namanya khusyuk, khusyuk itu adalah satu keadaan, satu kondisi yang dirasakan orang yang sangat penuh dengan kesalahan ketika berhadapan dengan hakim yang akan menjatuhi hukuman. Tuh, makanya Kanjeng Nabi hari sholat ceri, hari urang maya nu hitut serian. Nah, bahkan seri lagi teu bisa dibendung, geus batal Allah Akbar ceri deui. Ya ini karena belum khusyuk. Kalau Rasul sholat khusyuk nangis karena merasa dirinya itu banyak salah dan Allah akan menghukumi tentang kesalahannya. Itu maksudnya sholat khusyuk. Tuh. Entah sih ya. Asik. Jawab 5 menit nikah. Fi hadratil malik, di hadapan baginda raja, ay mutawallis sultanah, yakni yang memiliki kekuasaan, al-jabbar. Nah itu harus perasaannya seperti itu kita ketika menghadap Allah. Tapi kita kan bisa ngomong apa itu ya, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng ngaji. Alladzi yaqtulu indal ghadab, tuh tadi yang bisa membunuh ketika murka, al-qahar alladzi qahara ra'iyata. Al-qahar suka diterjemahkan dengan perkasa, yaitu yang bisa memaksa rakyatnya. Fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi, maka tidak ada satu orang pun yang mampu mencegah kehendak Allah. Qala ba'duhum idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam,
Kalau kamu mau melakukan sesuatu apa saja, maka ketahuilah awalan yang pertama, annallaha ta'ala hadirun wa nadhirun, bahwa sesungguhnya Allah itu hadir dan melihat, menyaksikan. Fa in kana dzalika syai' khairan, kalau seandainya sesuatu yang akan kita perbuat itu adalah satu kebajikan, fa'alhu bil khudu', maka lakukanlah dengan penuh kerendahan hati. Ulah pang-pang nang rasana. Awit tadzallul, atau merasa hina fil aqda wal khusyu', dalam anggota dan kekhusyuan. Ai khafid atau khafdis saut nih. Ai khafdis saut, yakni suaranya itu kalau berdoa tuh nggak usah keras-keras. Itu. Sampai jamak bersare ke kagandengan. Riayah wa ta'ziman lahu, itu karena mengagungkan Allah, menjaga dan mengagungkan Allah. Wa illa fatruku khaufan minallah, kalau seandainya nggak mau, ya sudah tinggalkanlah karena takut kepada Allah dan azabnya. Wastahid, dan bersungguh-sungguhlah. Apa maksudnya bersungguh-sungguh? Fabdhal taqata, kerahkan semua kemampuanmu fi alla yaraka maula haitsunaha. Nah ini sudah susah lagi. Berupayalah dengan sungguh-sungguh, jangan sampai Allah yaitu Tuhanmu melihat kamu ketika Dia melarangmu. Wala yafkidaka haitsu amara, dan jangan sampai Allah kehilangan kamu ketika Dia memerintahmu. Hari ayah larangan, di dia kurang ayah. Di tempat judi, yang sabae hamba orang anu judi, ini dia ayah orang. Jamahatan. Yang sabae hamba kami anu mabok, di dia kurang ayah. Taulah sampai gitu. Yang sana tukang gibah, di dia ayah. Ibu tak. Nah, udah jangan sampai begitu tuh berusaha. Dan berusaha jangan sampai Tuhan itu kehilangan kita. Artinya kita tidak ada sekiranya Dia perintah. Yang siapa baik hambaku yang sholat, diperintahkan puasa, tidak ada di situ, absen di sini. Tuh. Itu jangan sampai seperti itu. Ya sedikit-sedikit kurangi. Ai ibzal wus'aka, kerahkan semua yang ada pada dirimu fi tahsil istinabil ma'asi, dalam menghasilkan istinabul ma'asi. Apa itu? Perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan maksiat. Kerahkan semuanya sehingga berhasil menjauhi segala maksiat. Kerahkan semuanya sehingga berhasil melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, litasila ila nihayatil matlub, sehingga Anda sampai kepada tujuan yang paling ujung. Walan taqdiru ala dzalikal izhad, dan Anda tidak akan mampu melakukan kesungguhan tadi illa bi antuwasi'a awqatak, kecuali dengan membagi waktumu, wa turattiba awradak, dan mengurutkan wiridanmu, yakni wazifah-wazifahmu, min sobahika, dari mulai kamu pagi
ila masaika hingga sore hari. Fasghir, maka dengarkanlah baik-baik. Aimil, condongkanlah telingamu ilama yulqa, pada apa yang akan dibacakan. Aima yuballahu, sesuatu yang akan disampaikan kepadamu. Min awamirillah, berupa perintah-perintah Allah al-matlubah, yang dimaksud atau yang dituntut, yang harus kamu kerjakan. Min hin tastaiqin mim manamik ila waqti ruju'ik ila madji'ik, dari mulai kamu bangun dari tidur hingga waktu kamu kembali lagi ke tempat tidur. Maka di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana kita mengatur kedisiplinan kita dari mulai kita bangun sampai kita kembali lagi ke tempat tidur. Itu nanti isinya seperti itu. Paham terus pakai? Bapak dan Ibu, Ibu dan Bapak sekalian, setelah kita bersama menyimak mendengarkan apa yang tadi disampaikan Upang Laksanakan Makmum,